Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan gaya Lorentz pada kawat lurus berarus listrik. Soal yang pertama, kawat yang panjangnya 180 cm terletak mendatar di atas tanah dialiri arus 0,1 ampere dengan arah ke utara. Jika kawat itu mendapat medan magnet vertikal ke bawah, maka berapakah besar gaya Lorentz yang dialami kawat dan tentukan juga arahnya. Kita jawab. Untuk menentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat itu, maka kita gambar dulu aja arah mata angin. Perhatikan di sini, ini U utara, S selatan ya, B barat, T itu timur. Nah, perhatikan di sini arusnya arahnya ke utara ya, arahnya itu ke utara, sedangkan B-nya itu arahnya ke bawah. Untuk menunjukkan arah ke bawah itu pakai cross ya. Jadi kalau gambar mata angin, menunjuk arah ke bawah itu pakai cross. Cross itu artinya masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Tapi kalau kita gambar mata angin, ini dibaca arah ke bawah. Jangan ke sini ke bawah. Kalau ke bawah sini kan ke selatan itu, bukan ke bawah ya. Jadi ke bawah itu ditunjukkan dengan cross. Ini bisa Anda bayangkan seperti anak panah meninggalkan Anda masuk bidang gambar, dan bidang gambar itu anggaplah sebagai tanah. Jadi tanahnya ditusuk oleh medan magnet. Tanahnya ditusuk. Tentu saja itu arahnya ke bawah kan. Nah oke. Jadi sekali lagi cross itu masuk bidang tegak lurus menjadi pembaca, arahnya ke bawah berarti kalau kita gambar mata angin. Nah untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Pakai tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Nah ibu jari itu untuk menunjukkan arah arus. Nah sedangkan 4 jari, nah, 4 jari dengan 1 jari banyak 4 ya, lebih banyak 4. Yang banyak menunjukkan arah B, arah telapak tangan atau forehand, ini untuk menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Jadi kalau kita terapkan aturan tangan kanan, gaya Lorentz-nya itu pasti arahnya menuju barat. Nah kalau nggak percaya coba praktekkan. Ibu jari Anda menunjuk I ya, menunjuk arah I ibu jarinya. 4 jari Anda menusuk bidang gambar menunjuk arah B. Maka arah telapak tangan Anda itu pasti arahnya ke kiri. Nah arahnya ke kiri itu berarti ke arah barat. Jadi gaya Lorentz yang dialami oleh kawat itu arahnya ke arah barat. Sudah terjawab ya arahnya. Nah untuk mencari nilai dari gaya Lorentz itu kita bisa pakai F sama dengan BIL sin theta atau dibaca bil sin theta ya. Nah B-nya perhatikan di sini. B-nya itu tegak lurus vektor L ya. Sedangkan vektor L itu arahnya ikut I. Jadi kalau begitu kita bisa menganggap bahwa B itu tegak lurus arah arus gitu ya. B tegak lurus arah arus, sehingga kalau begitu sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau B-nya tegak lurus vektor L, ya tentu saja B itu tegak lurus arah arus. Sudutnya adalah 90 derajat kalau tegak lurus. Jadi kalau begitu nanti B-nya itu kita masukkan di sini 2 mikrotesla, itu berarti 2 kali 10 pangkat min 6, I-nya adalah 0,1 ampere, L-nya adalah 1,8 meter. Ini saya jadikan meter ya. Nah, sin 90, ini saya masukkan, tetanya 90. Nah, kita hitung. Nah, sin 90 itu kan 1 ya. Nah, nanti hasilnya adalah 1,8 kali 2, ini berarti 3,6 kali 10 pangkat min 7 Newton. Jadi gaya Lorentz yang dialami kawat itu adalah 3,6 kali 10 pangkat min 7 Newton dengan arah ke barat. Nomor 2, sebuah kawat bermassa 60 gram dengan panjang 120 cm disangga pada kedua ujungnya dengan penghantar ringan yang terbuat dari pegas. Kawat ini berada dalam medan magnet mungkin 0,5 Tesla. Bila arah medan magnet masuk menembus bidang gambar secara tegak lurus menjauhi pembaca dan kedua pegas tidak berubah panjangnya, maka hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat dan arahnya. Nah, perhatikan. Kawat ini kan punya berat ya, beratnya saya gambar, berat itu arahnya selalu ke bawah ya. Nah terus kemudian pasti ada gaya pengimbang yang arahnya ke atas supaya pegas ini tidak berubah panjangnya. Artinya panjangnya tetap normal gitu ya, seperti semula. Jadi harus ada gaya pengimbang yang arahnya ke atas. Ya ini adalah gaya Lorentz tentunya. Tidak mungkin ada gaya yang lain ya. Jadi gaya yang bekerja pada kawat ini adalah gaya Lorentz yang arahnya ke atas. Sedangkan yang ke bawah itu gaya beratnya. Nah, karena gaya Lorentz-nya itu ke atas,
dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti tadi, maka arah arus pada kawat ini pasti arahnya ke kanan. Nah, kalau Anda cek kan 4 jari Anda menunjuk B, menusuk bidang gambar, ibu jari ditunjukkan ke arah arus, ya, menunjuk arah arus, arah telapak tangan Anda itu menunjukkan gaya loren. Jadi kalau gaya lorennya itu tegak lurus kawat, arahnya ke atas, arusnya itu pasti ke kanan. Jadi arah arus sudah terjawab, yaitu arahnya ke kanan. Kita tahu bahwa kawat ini dalam keadaan setimbang atau diam, sehingga berlaku sigma FY sama dengan 0, jumlah gaya-gaya yang sejajar sumbu Y harus 0. Nah, itu artinya F dikurangi W harus 0, sehingga F itu sama dengan W. Nah, F-nya itu rumusnya kan bil sin theta ya. Nah, gaya loren pada kawat berarus itu bil sin theta. Nah, W saya uraikan menjadi mg. Perhatikan ya bahwa arah vektor medan magnet itu tegak lurus dengan vektor panjang kawat. Bisa saya katakan arah medan magnet itu tegak lurus dengan arah arus. Nah, sehingga sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga rumusnya bil sin theta cukup ditulis bil aja. Nah, bil sama dengan M kali G. Lalu kita masukkan B-nya itu kan setengah, ya. B-nya itu setengah Tesla. Kalau I-nya ditanyakan, L-nya itu 1,2 meter, M-nya ini 6 kali 10 pangkat min 2, ini saya jadikan kilogram. G-nya itu 10, kalau nggak diketahui berarti 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau begitu, ini kan hasilnya 0,6, berarti arusnya 1 ampere. Jadi arusnya 1 ampere berarah ke kanan. Nomor 3, kawat lurus panjang tak hingga berarus 20 ampere diletakkan di dekat kawat persegi panjang PGRS yang berarus 5 ampere seperti ditunjukkan gambar. Hitunglah gaya loren pada kawat persegi panjang yang disebabkan medan magnet yang dihasilkan kawat lurus sangat panjang dan arahnya. Kawat pertama ini adalah kawat lurus panjang tak hingga, sangat panjang sekali. Sedangkan di sebelahnya ini ada kawat berbentuk kotak persegi panjang ya, PGRS. Arusnya adalah I2, perhatikan arusnya itu mutar seperti ini ya. Oke, panjangnya diketahui kawat kotak ini 20 cm, sedangkan lebarnya 90 cm. Ini jaraknya 1 cm ke situ ya. Nah, oke, untuk menentukan arah induksi magnet yang disebabkan kawat lurus sangat panjang, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan 4 jari itu menunjuk kawat persegi panjang, yang menunjuk ke arah kanan berarti, sedangkan arah telapak tangannya atau forehand menunjukkan arah induksi magnetnya. Jadi kalau kita cek dengan kaidah tangan kanan seperti itu, maka induksi magnet sebelah kanan kawat yang berarus I1 itu pasti arahnya cross ya, masuk bidang gambar, menjauhi pembaca. Nah, ya kok bisa begitu ya? Kalau nggak percaya coba aja ibu jari Anda menunjuk I1. Nah, menunjuk I1. Udah. Terus 4 jari tangan Anda menunjuk arah kanan. Karena kawat kotaknya di sebelah kanan. Kita ngecek di sebelah kanan kawat. Arah induksinya kemana? Arah telapak tangan Anda itu pasti masuk bidang gambar. Masuk bidang gambar secara tegak lurus itu simbolnya adalah cross. Nah, simbolnya cross seperti ini. Jadi semua titik-titik yang berada di sebelah kanan kawat 1 ini arah induksi magnetnya pasti cross. Jadi ini cross semua ya. Cross semua menerima arah induksi magnet, arahnya cross. Jadi yang diterima kawat BG itu saya sebut BBG arahnya cross. Yang diterima kawat GR itu BGR arahnya cross. BSR cross, BBS juga cross gitu ya. Cross semua. Nah oke, kita ingat bahwa kawat berarus kalau mendapat medan magnet itu kan akan dapat gaya loren. Nah, arah gaya lorennya bisa kita cek dengan kaidah tangan kanan seperti ini. Ibu jari tetap menunjukkan arah arus, 4 jari, ya 4 dengan 1 banyak 4 ya. Yang banyak menunjuk B, banyak. Nah, sedangkan arah telapak tangan menunjukkan arah gaya lorennya, forehand, telapak tangan ya. Oke, baik, sekarang mari kita lihat gaya loren yang dialami KPG itu arahnya ke bawah. Kenapa? Ibu jari Anda menunjukkan arus pada PG arahnya ke kiri, 4 jari Anda menusuk bidang, sedangkan arah telapak tangan forehand pasti arahnya ke bawah. Nah, kalau pada kawat GR itu arahnya ke kiri. Ibu jari Anda menunjuk arus I2 ya, 4 jari Anda menusuk bidang, arah telapak tangan Anda itu pasti arahnya ke kiri.
Nah, kalau dicek pada kawat SR itu arahnya ke atas, pada kawat PS arahnya pasti ke kanan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa gaya Lorentz pada kawat PG dengan SR itu sama. Kenapa kok sama? Karena ini panjangnya sama, arusnya sama, terus kemudian medan magnet yang diterima oleh kawat PG dan SR itu secara rata-rata sama. Ya, medan magnet yang diterima kawat PG dan SR itu secara rata-rata sama. Sehingga gaya FPG dengan FSR itu sama. Kalau vektornya ini sama besarnya, arahnya berlawanan, ya saling meniadakan. Jadi resultan vektor yang vertikal, FPG dengan FSR, itu pasti 0. Jadi kita cukup mencari resultan vektor yang arahnya mendatar, yaitu FPS dengan FGR. Gaya yang bekerja pada kawat PS dan gaya yang bekerja pada kawat GR. Nah, kita bisa mencari FPS, FGR dengan rumus tadi ya. Oke, jadi FPS itu bisa dicari dengan bil sin theta. Nah, tapi B dengan L, ya, vektor medan magnet dengan vektor panjang kawat itu tegak lurus. Sehingga arah vektor B itu tegak lurus dengan arah arusnya. Nah, itu sudutnya berarti 90 derajat. Sehingga nanti sin theta-nya 1 kan. Kalau sin theta-nya 1 karena sin 90 ya rumusnya tinggal bil saja. Kalau ini FPS berarti BBS, I-nya itu I2 ya, yang dikenai induksi magnet, dikenai medan magnet ya, dikalikan dengan LBS panjang kawat PS ini. Nah, sekarang mari kita hitung, saya umpamakan jarak kawat yang ini PS ke kawat 1 itu A, jarak kawat GR ke kawat 1 itu B. Nah, sekarang saya tinggal menghitung aja BPS. BPS itu disebabkan oleh kawat 1 ya, semuanya disebabkan kawat 1 medannya. Sekali lagi, medan magnetnya semuanya disebabkan oleh kawat yang pertama ini. Jadi BPS itu mu0 I1 per 2 BA. Jadi jarak kawat PS ke I1 itu kan A ya di sini ya. Nah, dikalikan I2 kali LBS. Akhirnya mu0-nya saya masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7, sedangkan I1-nya adalah 20 ampere, I2-nya 5 ampere. Kemudian LPS-nya di situ adalah 0,2 karena ini 20 cm, saya meterkan 0,2 meter. Sedangkan A itu jarak kawat PS ke kawat 1 itu 1 cm. 1 cm itu 10 pangkat min 2 meter. Gitu ya. Nah, ini kalau saya hitung ketemunya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, sekarang saya hitung FGR, gaya Lorentz yang bekerja pada segmen kawat GR ini, yang arahnya ke kiri itu ya. Nah, pakai rumus bil sin theta sama. Jadi kalau FGR berarti B-nya BGR, I-nya I2 dikalikan LGR. Sin-nya 1 ya, karena theta-nya 90. Nah, sekarang perhatikan BGR itu disebabkan oleh kawat 1 juga. Jadi, mu0 I1 per 2 PB. B itu jarak kawat GR ke kawat 1. Jadi, semua medan magnet itu disebabkan oleh kawat 1 ya. Nah, kali I2 kali LGR. Jadi, kalau begitu, mu0-nya itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya itu 20, I2-nya 5, LGR itu 0,2. Nah, ini 2pi, B-nya 10 pangkat min 1. B itu jarak kawat GR ke kawat 1. Ini kan 9 tambah 1 ya, 10 cm. 10 cm itu 0,1 meter atau 10 pangkat min 1. Nah, ini kalau saya hitung, ketemunya 0,4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, kalau sudah ketemu FPS dengan FGR gimana? Ya udah, kita tinggal meresultankan vektor gaya tersebut. Nah, oke, sekarang coba ini saya hilangkan dulu. Nah, ini saya alihkan ke sini ya. FPS sudah ketemu segini, FGR juga sudah ketemu. Saya alihkan ke atas. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal mencari resultan antara FPS dengan FGR ini. F resultannya adalah FPS dikurangi FGR. FPS-nya 4 kali 10 pangkat min 4, FGR-nya adalah 0,4 kali 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 4 Newton. Arahnya kemana? Ya pasti arahnya ke kanan. Loh, kok bisa? Kok arahnya ke kanan resultannya? FPS itu kan lebih besar dari FGR kan? Jadi kalau begitu, arah resultannya pasti ikut FPS. Karena FPS itu arahnya ke kanan, ya resultan gayanya itu pasti juga ke kanan gitu ya. Oke, nah terus kemudian saya punya cara lain
untuk menentukan gaya resultan pada kawat persegi panjang ini tanpa harus ribet-ribet menghitung satu persatu. Nah, ini saya menggunakan rumus praktis. Rumus ini berguna kalau Anda misalnya mengerjakan soal objektif ya. Mengerjakan soal objektif. Tidak dilihat caranya. Ya, nggak apa-apa, langsung pakai rumus praktis saja. Caranya saya hitung dulu berapa luas dari persegi panjang ini. Luasnya ya, luasnya. Saya menghitung luas kebetulan ini saya lambangkan L gitu ya. Jadi luasnya L ya. Jadi 9 kali 20 luasnya adalah 180 cm kuadrat. Nah, atau 18 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Ini adalah luas dari kotak ini. Jadi kita memanfaatkan luas. Nah, kalau sudah luasnya ketemu, ya sudah langsung pakai rumus ini ya. Jadi gaya resultan pada kawat kotak itu adalah mu0 kali I1 I2 per 2 pi A dikalikan dengan L per B. L tadi luasnya kotak ya. Luasnya kotak. Jadi kalau begitu mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 20, I2-nya 5, A-nya itu 10 pangkat min 2. A itu ini ya, jarak kawat yang terdekat dengan kawat 1, PS, ke kawat 1. Itu adalah 1 cm, 10 pangkat min 2. Luasnya tadi, luas kotak ini ya, luas kotaknya ini. B-nya itu jarak kawat QR. Nah, ini jarak terjauhnya ke kawat 1. Nah, ini B, ini A di situ ya. Oke, jadi B-nya itu 10 cm atau 0,1. Nah, ini kalau Anda hitung bisa dicoret ini. Ini kan 100 ya, kali ini 10 pangkat min 1 dicoret sama ini. Nah, nanti hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, untuk menentukan arahnya itu sangat mudah. Lihatlah kawat yang paling dekat, kawat 1 dengan kawat yang ini, PS. Pada KPS gaya lorennya pasti paling besar kan. Kalau kita lihat arusnya ini berlawanan. Nah, kalau arusnya berlawanan pasti akan saling tolak-menolak. Tetapi kalau arusnya sama arah pasti saling tarik-menarik. Karena kawat PS dengan kawat I1 itu arusnya berlawanan, pasti kawat PS itu akan ditolak. Jadi arah resultannya ke kanan gitu ya. Nah, itu cara mengetahui arah gaya lorennya jika menggunakan rumus praktis ini. Nomor 4, kawat berbentuk segitiga sama sisi terletak dalam medan magnet mungkin 0,2 Tesla yang berarah masuk tegak lurus bidang gambar. Bila kawat itu berarus 1 ampere, maka berapakah resultan gaya loren yang bekerja pada kawat segitiga itu? Oke, kita jawab ya. Nah, untuk menentukan arah gaya loren yang bekerja pada segmen masing-masing kawat, maka kita menggunakan kaidah tangan kanan. Tetap kaidah tangan kanan ya. Ibu jari menunjuk arah arus, 4 jari menunjuk arah induksi magnetnya atau medan magnet, sedangkan gaya loren ditujukan arah forehand atau telapak tangan. Oke, jadi kalau kita cek pada segmen kawat yang ini, ya pada sisi yang ini, maka gaya lorennya itu adalah ke sana, tegak lurus dengan kawatnya. Jadi harus tegak lurus ya. Jadi coba arahkan 4 jari Anda ke masuk bidang, arahnya masuk bidang, arah medan magnetnya, 4 jari Anda masuk bidang, ibu jari Anda menunjuk arus. Arah telapak tangan Anda itu pasti mengarah menjauhi kawat tegak lurus kawat ini ya, arahnya ke sana. Iya, oke. Nah terus kemudian yang di sini itu arahnya pasti ke sana, ya kalau Anda cek. Jadi ibu jari Anda menunjuk arah arus ke sini, terus kemudian 4 jari Anda menusuk bidang, arah forehand Anda telapak tangan itu pasti arahnya ke sana nanti ya, tegak lurus dengan kawat ini. Nah kalau kita cek yang bawah pasti ke arah bawah tegak lurus kawatnya. Nah coba perhatikan ini saya tarik garis lurus, saya tarik garis lurus, saya tarik garis lurus. Vektor itu bisa dipindah asalkan tidak merubah besar dan arah. Jadi ini bisa saya geser ke sini, saya geser ke sini, saya geser ke situ, sehingga apa? Pangkal 3 vektor itu jadi 1. Kalau saya gambarkan seperti ini ya. Nah ini kalau saya gambarkan setelah saya seret-seret gitu ya. Oke, karena ini segitiga sama sisi, berarti sudutnya ini tentu sama semua ya. 120, 120, 120. Kalau mencari resultan ketiga vektor ini gampang banget. Karena kita lihat bahwa nilai dari F itu sama semua. Kenapa F-nya sama? Ya karena ini panjang kawatnya sama, ya kan? Nah, terus kemudian arusnya sama. Terus kemudian B-nya juga sama, ya kan? Nah, sudut yang dibentuk antara B dengan I ya sama, 90 semua. Jadi gayanya sama ya.
Nah, cara meresultankan ketiga vektor ini, caranya adalah kita cari resultan F yang ini dengan F yang itu dulu, ya. Nah, resultannya yang vektor biru itu, saya sebut FR aja ya. Ini metode jajaran genjang. Resultannya kan pakai rumus ini. Akar F kuadrat plus F kuadrat plus 2 kali F cos 120 derajat. Gitu ya. Nah, ini cos 120 kan min setengah. 2F kuadrat dikurangi F kuadrat. Hasilnya kan akar F kuadrat. Berarti kalau begitu adalah F nilainya. Nilai dari FR adalah F. Nah, sekarang perhatikan FR totalnya berapa? Ya, FR totalnya berarti kan FR yang arahnya vertikal ke atas dikurangi dengan F yang ke bawah. Ya, jadi kalau begitu FR dikurangi F, padahal FR-nya itu F. Ini kan F. F dikurangi F berarti hasilnya adalah 0. Jadi sebenarnya ini adalah sifat vektor ya. Kalau ada sejumlah vektor nilainya sama, setitik tangkap, membentuk sudut yang sama, resultannya itu pasti 0. Jadi kalau begitu, resultan gaya Lorentz yang dialami oleh kawat segitiga sama sisi ini bernilai 0. Nomor 5. Kumparan kawat persegi panjang PGRS, PG 20 cm, GR 10 cm yang memiliki 400 lilitan dan berarus 0,1 ampere diletakkan dalam medan magnet 0,2 Tesla dengan garis-garis gaya magnet sejajar bidang persegi panjang seperti tampak pada gambar. Berapakah momen kopel yang bekerja pada kawat persegi panjang itu? Nah, oke, kita jawab ya. Nah, perhatikan untuk menentukan arah gaya Lorentz, nanti kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan seperti tadi ya. Nah, kalau kita cek dengan kaidah tangan kanan, gaya Lorentz yang dialami oleh KBS itu adalah cross. Masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Nah, kalau kurang percaya, coba arahkan ibu jari Anda ke arah arusnya. Dari S ke P ini ya, arah arusnya dari S ke P, arahnya ke situ. Terus kemudian 4 jari tangan Anda menunjuk arah B. Maka arah telapak tangan Anda pasti akan mengarah masuk bidang gambar tegak lurus menjauhi pembaca. Simbolnya adalah cross ya. Nah, ini simbolnya adalah cross. Nah, sedangkan kawat PG dengan SR itu tidak mendapat gaya Lorentz karena dia sejajar dengan arah medan magnet. Nah, kalau sejajar itu kan sudutnya bisa 0, kalau sejajar sama arah, kalau sejajar berlawanan sudutnya 180. Sin 0, sin 180 itu kan 0 ya, jadi gaya Lorentz-nya nggak ada 0. Jadi kawat yang tegak lurus dengan arah medan aja yang dapat gaya Lorentz. Dengan cara yang sama pada kawat GR, kalau kita cek gaya Lorentz-nya adalah keluar bidang gambar tegak lurus menuju pembaca. Nah oke, sekarang saya umpamakan vektor normal bidang itu menuju Anda. Jadi ini ada anak panah tegak lurus bidang kertas menuju Anda. Nah itu adalah vektor normal. Vektor normal bidang. Saya simbolkan dot arah menuju Anda ya. Arah vektor medan magnet itu tegak lurus dengan arah vektor normal bidang, ya kan? Karena normal bidang itu tegak lurus bidang menuju Anda. Sedangkan medan magnetnya kan arahnya ke kanan, berarti dia tegak lurus B-nya terhadap N-nya. Kalau tegak lurus sudutnya 90 derajat lah ya. Nah, kita tahu bahwa soal ini jumlah lilitan dari kumparan ini adalah 400. Sedangkan luas dari kota ini, luas persegi panjang ini adalah 20 kali 10 cm persegi. Atau boleh ditulis 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, sedangkan medan magnetnya yang mengenai 0,2 Tesla, arusnya 0,1 ampere. Nah, momen kopelnya kita bisa hitung pakai rumus ini. Ini rumusnya mudah diingat ya. Nabi sinus theta. Nabi ya. Nah, sekarang kita hitung. N-nya di sini adalah 400. Nah, luas dari bidang kumparannya ini adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Induksi magnet atau medan magnet yang mengenainya 0,2. Sedangkan arusnya itu adalah 0,1. Sin tetanya, sin 90. Sin 90 itu 1. Nah, jadi ini kalau dihitung hasilnya adalah 0,16 Nm. Itulah momen kopel yang bekerja pada kawat persegi panjang berarus ini. Physics is very easy and fun.